Suara saya jelas ya? Baiklah, saya mulai langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, Pagi ini saya ingin membawakan materi tentang pneumonia, SARS, MERS-CoV, dan COVID. Bagaimana sih cara membedainnya? Terus apa saja yang harus kita lakukan ketika menemukan gejala-gejala seperti pneumonia, SARS, MERS-CoV, dan COVID-19. Mungkin kemarin udah saya bahas juga sih. Yang belum join untuk roundtable kemarin, mungkin saya akan ngulang, saya jelasin lagi. Pertama dari definisi dulu. Jadi kalau pneumonia itu adalah penyakit infeksi akut. Jadi dia itu bersifat akut. Kalau bersifat akut biasanya 3-7 hari. Beda sama yang kronik, bisa sampai 2 minggu. Jadi penyakit ini akan mengenai parenkim paru. Paru itu adalah bagian jaring-jaringan paru. Terus dari distal, bronchus terminalis sama cakup bronchiolus respiratory dan alveoli. Jadi kalau alveoli itu kalau bronchus yang ini nih yang serabut-serabut kayak gini. Dan alveoli itu yang di ujung-ujung ini nih. Di ujung-ujung ini yang fungsinya untuk pertukaran gas, yaitu O2 dan CO2. Jadi penyakit ini mengenai bagian-bagian yang di paru. Apa sih kalau MERS-CoV, SARS, dan COVID? Apa perbedaannya? Sebenarnya ketiga penyakit ini sama-sama disebabkan sama virus, yaitu corona. Jadi kan banyak nanti saya jelasin, ada familinya banyak virus corona itu. Pun kalau MERS-CoV, kan kalau MERS-CoV ini kepanjangan Middle East Respiratory Syndrome. Jadi sindrom itu adalah kumpulan-kumpulan gejala yang dikumpulin, tapi penyakit ini khususnya untuk menyerang saluran nafas. Sama juga SARS juga sama, kumpulan sindrom juga dari jenis coronavirus. Jadi ketiga-tiganya ini merupakan yang disebabkan oleh COVID, virus corona. Nah, tapi SARS sama COVID ini mempunyai suatu kesamaan dari morfologi virusnya. Makanya kalau COVID ini apa sih nyebutnya tipe virusnya itu bisa disebut juga SARS-CoV-2 karena dia mempunyai morfologi yang sama SARS. Ini dari epidemiologinya. Jadi pertama kali MERS-CoV ini dilaporkan pada tahun 2012 di Arab Saudi. Jadi sampai Juni 2015 terdapat 26 negara terinfeksi MERS-CoV dengan total 1.334 kasus dan kematian mencapai 471. Ini SARS-CoV. Kalau ini lebih dulu ditemuin di China, Hong Kong, Vietnam, dan Singapura pada awal Mei 2003. Dapatkan sekitar 6.234 kasus dan 435 kematian. Nah, ini yang baru pertama kali dilaporkan pada Desember 2013. Jadi pasien pertamanya itu ada di Wuhan, Provinsi Hubei. Dan kalau di Indonesia, pertama kali masuk itu laporan pertama tanggal 2 Maret.
Itu ada 2 kasus. Nah, kalau pneumonia ini lebih lebih awal lagi nih. Ini berdasarkan prevalensi aja ya. Kalau di Indonesia itu dari Kesda tahun 2013 itu pneumonia ini menjadi penyakit nasional. Jadi kejadiannya 1,8% dari kejadian seluruh penyakit di Indonesia. Jadi kalau pneumonia ini biasanya menyerang pada usia kelompok 1-4 tahun. Kenapa demikian? Karena umur 1-4 tahun imunitas kita belum bagus. Dan mengapa meningkat pada kelompok usia 45-54 tahun? Karena pada usia tersebut tubuh mulai imunitasnya mulai berkurang dan juga kita juga disertai dengan penyakit-penyakit komorbid seperti penyakit penyerta ya seperti hipertensi, manis dan lain-lain. Ini penyebabnya. Nah, jadi tadi sudah saya bilang kalau coronavirus itu banyak jenisnya, yaitu dari alpha coronavirus, beta coronavirus, dan juga ada dari gamma dan delta. Tapi gamma dan delta itu juga, biasanya dia menyerang cuman khusus hewan, dia nggak bisa transmisi ke manusia. Jadi kalau SARS, MERS-CoV, dan COVID itu termasuk dari beta coronavirus. Nah, kalau pneumonia ini biasanya bisa disebabkan sama bakteri dan virus juga. Namun, mayoritas penyebabnya itu adalah bakteri seperti Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus, dan Haemophilus influenza tipe B. Nah, ini contoh aja ya. Ini transmisi khusus yang MERS-CoV. Jadi kalau ini mungkin nggak jelas ya gambarnya, mungkin nanti saya jelasin aja. Ini kan MERS-CoV. Nah, kalau MERS-CoV ini dia jadi seluruh MERS-CoV, SARS sama COVID itu penyakitnya transmisinya bersifat zoonotik. Jadi bisa dari hewan ke manusia dan manusia bisa transmisi ke manusia juga. Jadi kalau di Arab sana MERS-CoV ini transmisinya dari unta. Kalau dari yang SARS kayak SARS-CoV itu kan disebutkan kalau transmisinya dari kelelawar. Nah, jadi di sini ada gambarnya nih. Jadi kelelawar ini pohon buah palm. Jadi kan kelelawar tertarik dengan buah-buahan kan. Jadi hinggaplah di sini, dia makan, terus hasil dari metabolismenya ya keluar urin, air liur dan juga fesesnya. Jadi feses, air liur dan semuanya itu akan jatuh ke tanah dan juga bisa juga terbawa angin dan terhirup sama unta, kucing. Ini adalah sebagai sekunder. Jadi transmisinya sekunder. Kalau yang dari kelelawar yang langsung kan itu dari transmisi primer namanya. Kalau udah dari kan orang Arab tuh sukanya makan unta kayak gitu kan, atau minum susu unta. Kalau kucing ini kan biasanya jadi peliharaannya, jadi dia transmisinya sekunder gitu. Jadi dari metabolisme hasil dari kelelawar ini ya bisa tertiup angin atau juga ada manusia yang mengambil buah palm ini untuk dikonsumsi.
Itulah cara transmisinya. Mungkin sekilas kayak gitu. Nah, ini gejala klinisnya. Jadi kan ini virus ya. Kalau virus pasti gejalanya nggak lepas dari yang ini, yang ada di PowerPoint. Jadi gejalanya itu pasti demam, nyeri otot dan sendi, kelelahan, gangguan pencernaan, bisa BAB cair, diare, terus mual, muntah. Nah, ini kalau udah parah banget dia bisa gangguan pernafasan. Kan namanya virus tadi kan menyerang bagian paru-paru ya. Nah, kalau untuk deteksinya itu sih kalau dari penyakitnya tadi itu sebenarnya sama semua gejalanya kayak itu karena dia kan virus kan. Nah, kalau untuk pneumonia biasanya itu ada tiga ciri-ciri utamanya. Yang pertama, dia demam lebih dari 38 derajat Celcius, bisa sampai sesak nafas, dan juga bisa flu-flu biasa juga bisa. Nah, kalau untuk kan itu kan kalau kita anamnesis yang namanya itu kan cuman bisa sih 80% mendapat diagnosa. Tapi untuk lebih pastinya lagi, kita melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, ini pemeriksaan penunjangnya bisa dari rapid test, PCR, tes cepat molekuler, dan ronsen. Kalau untuk rapid kan semuanya kan banyak tuh di seluruh rumah sakit, klinik. Sekarang udah ada, malah di puskes juga ada katanya. Tapi kalau untuk PCR berhubung alatnya terbatas, mungkin di beberapa puskesmas udah ada. Tapi kan yang pasti di rumah sakit ini alatnya, karena dia kan gede alatnya. Nah, kalau TCM ini di puskesmas udah ada, udah nyediain. Tapi TCM ini skalanya kecil gitu, paling cuma satu, untuk sekali pemeriksaan cuma satu orang. Kalau PCR kan langsung gede, langsung skala besar gitu kan, langsung sekali masuk sampelnya langsung banyak hasilnya. Kayak gitu, mungkin itu kekurangan dari TCM. Untuk sensitivitasnya, kalau rapid kan dia kan kurang akurat karena tadi dia cuman mengecek IgG dan IgM, yang mana kalau orang yang udah pernah kena virus pasti IgG-nya positif kalau udah pernah kena virus, karena soalnya kalau IgG itu kayak penanda penyakit lampau kayak gitu. Nah, kalau IgM dia bersifat baru, mungkin sekitar 5 sampai 7 hari tuh. Jadi kan dia nggak akurat. Kalau PCR baru pakai swab. Itu pasti diagnosa pastinya. Ini ronsen. Ronsen ya ini ronsennya. Ini kalau dari pneumonia COVID, MERS-CoV tadi sama SARS kan namanya kan itu kan menyerang paru-paru ya. Jadi kan sama aja ininya penampakan dari ronsennya. Nih, aduh, ini pokoknya ronsen dari yang pneumonia. Jadi ini kelihatan nggak ya, ada tanda panah nggak ya? Nah, pokoknya ini nih, yang ini kan paru-paru nih, paru-paru yang warna hitam, yang kanan kiri itu paru-paru, di tengahnya itu jantung. Nah, jadi ini yang ada kayak serabut-serabut ini
Nah, itu namanya peningkatan bronkus vaskular. Itu bisa itu bersifatnya lebih padat daripada udara. Kalau udara kan yang ini yang hitam. Jadi ini ya bisa lebih padat ya, bisa air, bisa cairan, bisa nanah atau bisa darah kayak gitu. Atau bisa juga massa. Jadi kalau ketika kita nemuin gambaran seperti ini, uh, agak burem di sekitar apa namanya perihilernya, di sekitar apa pinggir-pinggir ini, pinggir-pinggir jantung ini, itu kemungkinan mengarah ke pneumonia bisa. Tapi kalau kayak tuberkulosis, dia kan bakterinya kan itu bersifat aerob ya. Jadi biasanya dia di atas karena dia butuh oksigen kan. Jadi biasanya dia tuh flagnya di atas, ada tanda-tandanya di atas. Sama dia putih-putih kayak gini juga. Tapi kalau kayak pneumonia itu biasanya di bagian basal di bawah. Kalau di itu di apek di atas, yang TB paru kayak gitu. Kalau terapinya sih dibagi dua ya, itu terapi umum sama terapi khusus. Ini kalau terapi umum yaitu ya kalau dia emang uh, udah positif, udah di PCR, di swab itu hasilnya positif ya, ada dua pilihan, bisa biasanya sih orang kan langsung di rumah sakit disaranin, soalnya kan orang suka ngeyel itu kan, dia keluar padahal dia nih OTG nih, nggak ada gejala tapi kan positif, dia ngerasa sehat gitu kan. Namanya orang kan suka denial kan, jadi kan lebih baik di rumah sakit biasanya ditaruh biar lebih terpantau gitu. Kalaupun mau apa namanya isolasi mandiri bisa, tapi ya harus konsisten. Terus makanan yang bergizi, minum suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Terus pakai masker di luar maupun di luar rumah, dan cuci tangan setiap memulai dan selesai kegiatan. Terus ada tambahan lagi, kalau misalnya tinggal serumah sama orang tua ya harus harus pisah. Kalau ada yang 2 tingkat rumahnya lebih bagus. Jadi yang positif di atas, orang tua di bawah, terus semua alat makan, baju-baju itu dipisah untuk meminimalisir kontak tadi kan. Nah, kalau untuk terapi khususnya itu bisa pengobatan simptomatik. Jadi ya kalau dia demam ya kita kasih paracetamol, atau dia nyeri apa namanya mual-mual ya kita kasih obat anti mual, atau muntah-muntah, diare-diare kita kasih obat anti diare gitu. Terus yang paling apa pentingnya itu ya pasti antibiotik. Biasanya itu dikasih azitromisin 1 kali 500 selama 14 hari. Dan juga antivirus, lopinavir 2 kali 200 atau chloroquine 2 kali 300 selama 5 sampai 7 hari. Kenapa dikasih antibiotik juga pada virus? Ya karena satu penyakit itu nggak semerta-merta cuma virus penyebabnya. Ya bisa jadi ada infeksi dari bakteri lain, makanya itu dikasih dengan antibiotik juga. Sama juga multivitamin 1 kali 1 per hari. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Dr. Adin yang